warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dipertemukan di tempat ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, melanjutkan kajian kita dan insya Allah hari ini kita sampai di bab yang ke-32 ya. Bab 32 itu judulnya adalah keutamaan kaum lemah dan fakir. Tetapi bab ini jangan dimaknai lain ya. Jangan kemudian panjenengan semua yang hadir di sini memaknainya begini. Katanya Pak Yadi lebih utama jadi wong melarat, bukan begitu. Lebih bagus jadi wong fakir atau orang lemah, bukan. Makna dari bab ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian adalah bahwa Allah tidak melihat luarnya seseorang. Saya ulang kembali. Allah tidak melihat fisik seseorang. Allah tidak melihat apa yang kita punya yang diketahui oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan bab ini. Jadi jangan dimaknai kemudian lebih utama jadi orang melarat, bukan. Masjid ini jadi seperti ini itu juga keutamaan orang-orang kaya. Sebab kalau tidak ada orang kaya, kira-kira masjidnya apa jadi begini? Tidak mungkin. Karena itu saya ulang kembali, makna dari bab ini adalah bahwa kita harus punya keyakinan bahwa Allah tidak melihat kepada luarnya seseorang. Karena itu, siapapun di antara kita ini tidak boleh saling merendahkan. Itu maknanya ya. Jadi harap dimaknai yang seperti itu. Insya Allah di bab ini ada 8 hadis. Mari kita mulai dari hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Haris bin Wahab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan saya mendengar. Jadi itu memang derajat hadisnya lebih tinggi dari yang lain. Kenapa? Karena maknanya si perawi mendengar langsung dari Nabi. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan isinya isinya surga? Pada malam hari ini Nabi memberikan kita bocoran. Isine surga ku apa ae? Isine surga ku sapa ae? Ya. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan siapakah penghuni surga itu? Apa kata Nabi? Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsamu 'alallahi la abrar. Di Simolawang itu ada Masjid Al-Abrar, ya. Ngerti yang maksudnya abrar itu apa? Jenengan kadang-kadang tahu namanya tapi tidak ngerti artinya. Kata Nabi di hadis ini, penghuni surga itu adalah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'alallahi la abrar. Isinya surga itu adalah kebanyakan, umumnya ya, adalah orang-orang yang lemah ya, atau dianggap lemah oleh orang lain ya. Tetapi ingat, orang yang lemah itu kadang-kadang law aqsamu 'alallahi la abrar. Kalau orang yang lemah itu ndonga, berdoa atau bersumpah, itu doa atau sumpahnya itu nek jari wong Jawa mandi, ngerti mandi? Makbul, dikabulkan oleh Allah. Karena kita jangan semena-mena, jangan berbuat aniaya kepada orang lemah, karena orang lemah itu kalau berdoa kepada Allah tidak ada tabir, ya, tidak ada penghambat. Dikatakan di hadis ini lau aksamu, kalau dia aksam itu bersumpah, itu seringkali sumpahnya itu didengar oleh Allah. Ya kalau khawatirnya nanti nyumpahi kita jelek kan gimana?
Ya, karena itu hati-hati. Berikutnya, ala ukhbirukum, maukah kamu juga aku tunjuk? Tadi sudah tahu ya, penghuni surga. Kira-kira jangan masuk di kategori itu apa tidak? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Nah sekarang yang kedua kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Di neraka itu utulin. Utul itu artinya orang yang keras. Kakaknya ditekuk-tekuk. Ya. Pokoknya jarine itu namanya utul. Yang kedua jawad. Jawad itu kikir. Medit tapi seneng ngumpulno harta. Kan ada orang yang suka mengumpulkan harta, kemudian setelah terkumpul didistribusikan. Ada yang begitu, tetapi yang dimaksud sini jawad itu senengane ngumpulno duit, ngumpulno barang, ngumpulno harta, tetapi tidak mau didistribusi. Yang ketiga, mustakbirin. Mustakbir itu sombong. Bapak Ibu tahu enggak arti sombong? Sombong itu artinya tidak mau diingatkan. Itu sombong artinya. Seringkali kata sombong ini dimaknai beda. Ana wong tuku jam anyar dicekeli terus dingeneng-eneng iku jarine sombong. Niku jenenge apa? Pamer, ya, bukan sombong itu pamer. Baru sepedaan dapat motor baru terus pelatih urun teko toh terus diputer-puter nang gang nuriwari ngono. Terus kita ngomong sombong itu, bukan, itu pamer, ya. Sombong itu uang sing gak kena dikandani. Maka kata Nabi tiga-tiganya ini, tiga kelompok ini kata Nabi masuk neraka. Saya berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya ya. Yang pertama utul. Ya hidup ini kan gimana ya? Kalau urusan-urusan sosial misalnya ya. Kalau urusan akidah kita tidak bahas. Ini urusan-urusan sosial. Ya. Tidak boleh kaku-kakuan lah ya. Kadang-kadang kita ini kan begitu, di kehidupan masyarakat kan ada orang model-model gitu. Gak cocok, ngambul. Gak cocok, nyengkre. Tidak boleh begitu, biasa saja. Hidup ini memang ada perbedaan, itu biasa ya. Kalau kita ini selama bernama manusia, pasti ada dua sisi, dua sudut. Punya kelebihan, punya kekurangan. Seringkali kita melihat orang itu dari sisi kekurangannya saja. Melihat orang dari sisi kekurangan seolah-olah dirinya selalu benar. Ini yang masalah. Ya. Maka kita harus berusaha untuk melihat seseorang itu dari dua sisi. Termasuk saya dan para suami yang sekarang berstatus suami, melihat istri itu juga dari dua sisi. Ya. Dari sisi kelebihannya dan juga sisi kekurangannya. Nek ndelok bojo kekurangannya ya mesti akeh. Maka lihat dari dua sisi itu. Ya. Para istri juga begitu, melihat suami panjenengan jangan lihat dari satu sisi. Lihat dari dua sisi. Panjenengan semua melihat jamaah ini juga begitu, lihatlah dari dua sisi. Ada kekurangan. Ojo didelok kekurangan itu, ya. Sebab kadang-kadang kalau kita sibuk melihat kekurangan orang lain, kemudian lupa kekurangan diri sendiri. Ya, saya berharap masing-masing di antara kita saling menyadari. Karena itu begini, kalau ada yang mengingatkan, maka salah satu ucapan pertama kali yang harus Anda sampaikan adalah terima kasih. Karena sejatinya orang mengingatkan itu adalah sayang kepada kita. Ya walaupun tetap saya ingatkan, caranya juga harus yang baik ya. Kadang-kadang kan kita ini maunya baik, semangatnya baik, nih caranya salah, itu tidak boleh juga. Ya, kita inginnya mengingatkan, tapi cara mengingatkannya salah, itu ya kurang tepat, ya. Nah, karena itu saya berharap bagaimanapun panjenengan semua ini adalah saudara yang saling mengingatkan. Karena apa? Salah satu ciri orang-orang yang tidak mau diingatkan itu disebut dengan sombong dan itu bagian dari isinya neraka, ya. Naudzubillah min dzalik. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya yang kedua. Wan Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an
marra rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis ma ra'yuka fi hadha. Ini cerita terkait Nabi suatu ketika duduk bersebelahan dengan sahabat. Kemudian lewat seseorang, ada orang lewat. Terus Nabi takok, "Sapa iku?" Nah, begitu ya. Siapa dia itu? Nabi tanya kepada siapa? Kepada sahabat yang duduk bersama Nabi ketika itu. Faqala rajulun min asrafin nas, hadallahi hariyun in khataba ayyunkah wa in syafa'a yusyaffa'. Fasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi tanya kepada sahabat sebelah, terus ngomong ngene, "Wah, Nabi iku wong hebat-hebate wong itu, soge-sogene wong." Nah, begitu. Itu kaya-kayanya wong sak Wonokusumo itu begitu. Dia itu kalau apa itu menunjuk untuk dinikahi kata gitu ya. Tidak ada satupun yang menolak. Misalnya orang tadi menunjuk seseorang begitu, terus ditunjuk gini, itu dipastikan yang ditunjuk tidak akan menolak. Dan kalau dia minta pertolongan, maka orang akan berebut untuk membantu. Kenapa? Mergo sugih. Sama seperti gini ya, sama seperti begini. Ada orang turun dari mobil mewah, katakanlah Mercy misalnya, terus kudanan. Itu kan banyak orang rebutan toh? Rebutan lapo? Mayungi. Nah, sampe mudhun teko becak. Karena sing ngreken. Manusia kan begitu. Jadi manusia itu hanya melihat seseorang dari luarnya saja, ya. Fasa kata Nabi, kemudian Nabi diem, ya. Kemudian thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hada. Di lain waktu ada lagi orang yang lewat, ya. Nabi tanya, "Lah iki sapa?" Nah, begitu, ya. Faqala ya Rasulullah, "Hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Hadza hariyun in khataba alla yunkah wa in syafa'a alla yusaffa' wa in qala alla yusma' liqaulihi." Kata sahabat tadi, "Wah, iki wong sak melarat-melati wong sak Wonokusumo ya Rasul. Wong iki nek ndodeng mau menikahi seseorang, tidak ada satupun yang mau. Kalau dia minta pertolongan, nggak ada yang mau nolong. Dan dia kalau dia ngomong, tidak ada yang mau mendengarkan. Ibaratnya wong gak ono sing ngreken." Kira-kira kenapa? Ya mergone wong melarat iku mau. Wong melarat biasanya kan begitu nasibnya, ora ono sing ngreken, ya. Saya cerita ini. Ya memang kalau di Indonesia begitu ya, saya tidak tahu. Jadi ketika ada seseorang itu yang orang tuanya meninggal, ya mungkin kurang baik dengan warga, jadi karena sing ngreken. Sampai ketika itu pejabat setempat itu telepon, Pak. Ya karena pejabat yang telepon ya kan nggak enak. Siapa yang nggak enak? Ya bawahannya kan. Jadi warga itu ya membantu dengan berat hati. Karena apa ya? Karena diinstruksi langsung dari atasannya itu, mereka atasannya itu ya kerabatnya ngono kuwi. Tetapi kalau secara naluri kan tidak bisa begitu, Pak. Tidak bisa dipaksa, ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hada khairum min mil'il ardi misla hada." Dengarkan ya. Orang ini yang kedua, ya. Kata Nabi, "Khairum min mil'il ardi misla hada." Orang ini jauh lebih baik dari yang pertama, ya. Sepenuh bumi ini, kira-kira begitu. Maknanya Nabi ingin menggambarkan bahwa sebetulnya kebaikan orang itu bukan hanya dilihat dari fisiknya, dari harta bendanya, bukan itu. Ya, itu maksud dari bab ini. Muttafaqun alaih. Karena itu jangan sekali-kali kita menghina orang lain. Dan sering terjadi toh di cerita-cerita sinetron macam-macam lah ya. Bahkan di kehidupan nyata juga ada orang datang bawa kresek, sandalan jepit, kelambine gak pate apik ngono yang nggawa tas kresek kireng. Masuk suruh mobil sama security-nya diusir. Salah tempat, Pak, bukan di sini, Pak. Padahal nggawa kresek isi duit.
Dan bayar kan orang-orang modern itu nggak suka pakai apa itu jenenge mobil banking, nggak suka, maunya cash kan begitu. Jadi orang tadi diusir hanya gara-gara penampilan luarnya secara fisik, ya. Sebab sing diparani suruh mobil. Coba, makanya kita juga begitu. Hati-hati, jangan kemudian melihat penampilan seseorang dari luarnya saja, ya. Oke. Karena itu saya berharap mudah-mudahan di sini siapapun Anda tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Jadi itu inti dari bab ini. Karena di mata Allah kita ini semua sama, ya. Allah tidak melihat penampilan kita, ya. Oke. Saya lanjutkan. Hadis yang ketiga. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtajjatil jannatu wan nar. Ini andaikan dipersonifikasi, ada yang guru bahasa Indonesia di sini. Kan ada tuh di pelajaran bahasa Indonesia itu sesuatu berarti benda ya, yang bisa dihidupkan. Paham maksudnya? Jadi ada gunung berbicara dengan awan, itu mungkin apa tidak? Gunung terus ngomong be awan mungkin apa tidak? Tidak mungkin kan? Lawangi benda kok bisa ngomong. Tapi kalau kita lihat di film-film bagaimana menggambarkan ada dialog, nah itu digambarkan di hadis ini. Ini hanya penggambaran saja. Andai kan bisa ngomong, dia akan berdialog. Apa yang terjadi? Ikhtajjatil jannah wan nar. Jadi surga dan neraka itu saling berbantah-bantahan. Apa kata neraka? Faqalatin nar fiya al-jabbarun wal mutakabbirun. Isiku berarti isinya neraka. Kata neraka, isiku adalah orang-orang yang keras kepala, ya. Keras kepala berarti ya bisa jadi itu tadi kaku, ya. menang apa? Karepe dhewe. Nek jare wong Madura karepe dibi itu. Betul Ibu ya, yang Madura di sini karepe dibi itu, ya. Nah, wal mutakabbirun dan orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannah fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Kemudian surga ngomong begini, kalau isiku kebanyakan, ake-ake kan begitu ya. Kata surga adalah du'afa'un nas, orang-orang yang lemah, wa masakinuhum, dan yang miskin. Faqadallahu bainahuma. Kemudian Allah memutuskan diskusi dua makhluk ini, surga dan neraka ini. Apa kata Allah? Innakal jannatu rahmati arhamu biki man asya. Ya. Surga, kamu itu rahmatku. Saya masukkan siapapun yang aku kehendaki. Intinya siapa yang masuk surga? Siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kan dari hadis sebelumnya kita tahu kan kriterianya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Wa innakin nar adabi u'adzibu biki man asya. Neraka, kamu adalah tempat aku menyiksa, ya. Dan aku masukkan siapapun yang aku kehendaki. Intinya Bapak Ibu hadirin sekalian, surga dan neraka itu semua dua-duanya ada di bawah kebijakan Allah. Walikailakuma alayya mil'uha, dan aku kata Allah yang punya hak untuk memasukkan mau ke neraka maupun ke surga. Saya ingin katakan kepada para jamaah begini, kita tidak boleh menyebut seseorang itu dengan sebutan begini, kon mau bunuh rokok, kon mau bunuh surga, tidak bisa. Kenapa? Karena neraka dan surga itu otoritasnya ada di Allah. Kalaupun kita mau ngomong, kita hanya bisa mengatakan arah ke, gitu loh. Paham maksudnya? Bapak mau kemana? Mau ke surga? Oh salah Pak, itu arah ke neraka, arah ke. Tapi ketika kita nyampe di depannya neraka, apakah kita masuk neraka? Itu urusannya Allah. Ketika kita nyampe di depan surga, apakah kita langsung masuk surga? Itu juga urusannya Allah.
Tapi kita termasuk ngaji ini kan dalam rangka mengarahkan kita semua ke arah menuju ke. Itu jauh lebih bagus daripada kita tidak tahu arah gitu loh. Anda mau kemana? Madura Pak. Madura nganan. Untuk endi sampean? Mestinya kan ngiri lebih cepat ya toh. Nganan kemana Anda? Muter-muter ya gak toto sampean. Jadi arah ke. Kenapa? Karena kata Allah, dan aku yang menentukan siapa yang masuk keduanya. Masuk surga siapa, masuk neraka juga siapa. Tapi tentu kita sudah punya rambu-rambunya kan. Tadi kan sudah dikasih bocorannya sama Nabi. Siapa penghuninya neraka, siapa penghuninya surga. Tetapi tetap ujungnya itu Allah yang punya kekuasaan. Karena itu jangan mudah-mudah kemudian kita menganggap orang itu masuk neraka atau masuk surga. Nabi itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ditanya oleh seseorang, oleh sahabat dengan pertanyaan yang sama, kadang-kadang jawabannya bisa berbeda. Saya ulang kembali ya. Nabi itu kalau ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan yang sama, kadang-kadang jawabannya berbeda karena Nabi melihat siapa yang tanya. Tergantung siapa yang takok. Suatu ketika Nabi itu ditanya oleh orang sing senengane bojo, sering berbohong. Maka ketika dia bertanya, "Ya Rasul, tunjukkan aku jalan ke surga." Kata Nabi, "Ojo bojo." Ojo bojo ngono tok. Cuman itu ya Nabi, iya, ndak ada lagi, ndak ono wis. Iku tok, iya itu tok. Kata dia loh, kok cek gampang ya ojo bojo. Ojo bojo, cuman itu tok. Dia lupa bahwa ini ada tanggung jawab besar bagi dia. Jangan bohong. Maka ketika ada pertanyaan begini, "Pak, saya Muslim, terus gak sholat oleh apa enggak, Pak?" Berarti kan dia tidak jujur. Iya kan? Nah, dia kan ngaku Muslim tapi gak sholat, berarti kan gak jujur. Anda kan sudah mengakui sebagai seorang Muslim, apa kejujuran Anda? Ya Anda menyesuaikan antara yang Anda ucapkan dan yang Anda lakukan. Ngakuni Muslim tapi gak jujur, nah, ini aneh kan? Nah, maka mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan, ya, menyelaraskan antara ucapan kita dan perbuatan kita. Oke, saya lanjutkan. Hadis yang keempat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'tir rajulu as-saminu al-'azimu yaumal qiyamah." Digambarkan di hadis ini betul-betul secara fisik, nanti akan datang seseorang yang tinggi besar secara fisik berarti ya, tinggi besar gemuk. Anda bisa bayangkan ada orang tinggi besar 200 cm atau 2 meter misalnya, tuh gede. Tetapi apa kata Nabi? La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tetapi di mata Allah tidak lebih berat dari sebelahnya sayapnya nyamuk. Faham maksudnya? Nyamuk kan ada 2 sayap. Lah iki enggak sampai 2. Cuman 1. Dan Anda tahu enggak berapa timbangannya sayapnya nyamuk itu? Berapa timbangannya? Kan ringan banget. Artinya di hadis ini Allah ingin Nabi ingin mengatakan bahwa Allah tidak melihat fisik seseorang. Makanya jadi terutama para wanita ya, jangan kemudian terpesona dengan penampilan luar seseorang ya. Necis gitu ya, terlente macam-macam itu pakai dasi apa gitu ya. Ketokane wonge apik kan dibujui. Itu kan banyak yang model-model begitu. Hati-hati ya. Jangan terpesona. Hadis berikutnya. Wa anhu berarti dari perawi yang sama ya. Hurairah. Anna imra'atan sauda'a kanatit taqummal masjid. Ini cerita yang sangat populer Bapak Ibu terkait ada seorang wanita yang tugasnya itu nyapu masjid Nabi. Jenengan jangan bayangkan masjid Nabi kayak begini ya. Ini kan ada karpetnya. Nek kira-kira rong dino gak disapu gak apa-apa toh? Gimana Mas Sudah? Gak apa-apa kan? Ora apa-apa ngono karpet ya. Kalaupun disedot paling saulan pisan gitu. Pakai apa itu? Vakum ya.
Tapi di zaman Nabi itu kan masjidnya nggak seperti ini, dan di sekitar masjid Nabi itu banyak pohon kurma. Kira-kira apa yang terjadi? Bayangkan saja. Apa yang terjadi? Ya kotor masjid Nabi. Kotor dari tanduran maksudnya itu, reget. Maka di situ ada wanita sing tugase berseni masjid Nabi, ya. Ini Nabi ngasih penghargaan kepada, sekarang nyebutnya apa itu, sing tukang bersih-bersih masjid itu? Marbot ya. Marbot betul ya? Istimewa marbot itu, ya. Oleh marbotnya istimewa apa takmire ya. Tapi kan tergantung niatnya loh ya. Nah, niatnya sing apik ya. Ini cerita tentang marbot ini. Nabi bercerita tentang marbot. Ausyaban. Karena perawinya ragu, ini cerita tentang wanita atau tentang syaban, seorang pemuda. Tetapi cerita yang sangat terkenal itu tentang wanita, ya. Faqadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha au anhu. Nah, suatu ketika Nabi itu nggak pernah ketemu sama beliau ini, sama orang ini. Fasa'ala, kemudian Nabi tanya. Nanti sing biasanya nyapu masjid itu kata Nabi, kok tidak ketok begitu ya, tidak kelihatan gitu ya. Nabi bertanya, faqalu mata. Para sahabat ngomong, lu wis mati ya Rasul. Jadi Nabi tanya berarti tidak tahu kan? Berarti orang ini mati, Nabi tidak tahu, kan begitu. Qal afala kuntum adantumuni. Loh, kok gak ngandani aku, kata Nabi begitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu dan tidak diberi tahu. Faka'annahum sagharu amroha au amruhu. Seolah-olah para sahabat merendahkan urusan ini. Dalam pikiran sahabat, alah marbot ae kok dikandakno Nabi. Kira-kira begitu. Jadi sagharu itu maknanya meremehkan urusan wanita ini, ya. Ya, makanya jangan sampai kemudian kita beda-bedakan orang, ya. Kadang-kadang kan begitu kita ini, ya. Maka tidak boleh, di hadis ini kita diajari, tidak boleh kita beda-bedakan orang. Jadi sahabat waktu itu memang sagharu itu meremehkan. Alasu, wong atase marbot ae lapo diomongno Nabi. Kira-kira begitu, ya. Faqala dulluni ala qabrihi. Kalau gitu tunjukkan aku di mana kuburnya. Fadalluhu fasalla alaihi. Setelah ditunjukkan maka Nabi sholat di atasnya. Berarti Nabi sholat apa ini? Sholat apa? Sholat jenazah ya. Tapi dikatakan sholat gaib karena mayatnya sudah dikubur. Inilah dasar hukum dibolehkannya sholat gaib berdasarkan hadis Nabi ini. Walaupun kalau cerita-cerita terkait sholat gaib itu sebetulnya kan cerita terkait sahabat Nabi Raja Najasyi itu loh ya. Kenapa Nabi nyolati ya sholat gaib? Karena jauh kan? Karena Nabi kepikiran begini, ojo-ojo di sana tidak disolati karena Nabi sholat di Madinah. Sama dengan begini, misal suatu ketika ada jamaah masjid itu di sini, orangnya baik. Kemudian setelah itu hijrah ke Jakarta misalnya. Dulu jamaah di sini suwe lama, terus setelah itu pindah ke Jakarta. Setelah di Jakarta kita dengar kabar beliau meninggal. Boleh tidak Anda sholat gaib di sini? Boleh. Kalaupun Anda punya pikiran begini, tapi di sana sudah disolati kok Pak di kampung sana. Ya sudah, kita tidak perlu nyolati, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau nyolati boleh, sebagaimana Nabi menyolati wanita yang biasanya tukang sapu masjid. Saya ingin tanya, kira-kira wanita ini ketika meninggal, Nabi kan tidak tahu kan? Karena Nabi bertanya. Tapi pertanyaan saya begini, kira-kira wanita ini disolati apa tidak? Disolati kan? Kan tidak mungkin sahabat gak nyolati wanita ini, ya kan? Nah, tapi kenapa Nabi nyolati? Karena Nabi merasa ingin memberikan penghargaan. Walaupun secara teori kan maknanya bahwa wanita ini sudah disolati. Logikanya kan tidak mungkin dia gak disolati. Wong dia soboni masjid kok, ya kan? Artinya sahabat juga nyolati. Tapi kenapa Nabi juga nyolati? Berarti kan membolehkan kita untuk nyolati orang yang sudah disolati. Artinya sholat gaib itu boleh, ya. Ya kalau mau, tidak mau ya tidak apa-apa, tidak wajib. Karena apa nih sifatnya fardu
kifayah, ya. Tapi di hadis ini Nabi nyolati. Untuk apa kata Nabi begini? Tsumma qala inna hadhil qubura mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kuburan ini awalnya itu penuh dengan kezaliman, penuh dengan kesusahan. Artinya apa? Yang dikubur ini ya madlumah begitu ya. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kemudian kuburannya bisa menjadi terang gara-gara saya sholat di atasnya. Gara-gara saya juga mendoakan kuburnya. Karena itu memang ada baiknya panjenengan. Saya ingin tanya jenengan, kapan terakhir ke kuburan? Kapan terakhir ke kuburan? Wes suwe, Pak. Di Surabaya ini ada tradisi nek nang kuburan ku nek gak riyoyo kate posoan. Makanya saya justru di bulan-bulan itu ndak mau ke kuburan. Sumpek saya ke kuburan itu. Ditarik-tarik tangan, tarik klambi, pemane nang Wonokusumo nang ngene Girian itu, masyaallah. Maka ingin saya katakan begini Bapak Ibu ya, salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah itu pertama sering-seringlah ke kuburan. Nek rumah sana medeni Pak nang kuburan Pak, nang rumah sakit. Ayo sekarang saya tanya, tadi kan kuburan, saya ke rumah sakit. Kapan terakhir Anda ke rumah sakit? Bendino Pak, ngeloro. Itu sih gak loro maksudku. Nek sing loro kan hampir tiap hari Pak. Setiap pekan saya ke rumah sakit Pak, lapo periksa. Sing gak periksa tapi nang rumah sakit. Ya waktu terakhir tonggo loro Pak. Sing gak tonggo gak loro. Ya gak Pak. Maksud saya begini, pernahkah Anda gak ono apa-apa ya, artinya gak sakit, gak apa, gak ono tonggo sing loro, Anda datang ke rumah sakit, pernah enggak? Hampir tidak. Coba Anda praktekkan ya. Karena saya sudah praktek. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau kita di rumah sendirian, misalnya diberi sakit oleh Allah, itu kadang-kadang sambati minta ampun. Rumangsane awak iki lara karepe dhewe, lara cek sorone cek nemeni dhewe. Tapi coba Anda datang ke rumah sakit. Malu sampai nanti. Karena yang lebih parah dari Anda itu banyak. Ya. Saya itu pernah ya gak ono angin, gak ono udan ya nang ngene IRD ngono saya. Jenengan tahu IRD ya? Dr. Sutomo itu. Lah apa Pak? Gate mlebu gak usah, nang njaba ae. Nang pintu apa itu depan itu. Itu kan nanti gak sampai 5 menit itu lah mesti akeh ambulan teko iku. Coba kalau ndak percaya praktekan. Wis ngadeg-ngadeg kowe nang kono. Nek mlebu kan gak oleh sampean kok. Ngadeg-ngadeg nang kono ku ambulan teko. Coba Anda perhatikan apa yang dibawa ambulan itu. Macam-macam Pak. Yang pasti wong loro kan gak mungkin wong sehat walafiat. Wong loro. Dan kalau Anda lihat orang yang ada di situ, Anda coba lihat tubuh Anda ini loh. Anda nanti akan menangis sendiri. Ini salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang kita ini lepas yang seperti itu nggak terpikirkan. Ya. Makanya saya bilang begini, kita ini diberi sehat seperti kita ini mahal harganya. Kan pernah ada cerita itu Pak. Ini cerita bukan hadis. Ada pas kajian begini, ono wong mlebu terus ngomong ini, tangannya lho ngene. Berarti maksudnya apa ini Pak? Minta makan. Kenapa? Saya tidak punya apa-apa. Saya pokoknya dia nelongso wis gak ada apa-apa. Terus ngomong ini, kamu kan punya 2 mata. Iya. Ya pernah tak tuku 500 miliar situ jadi. Motornya dituku 500 miliar gak oleh. Berarti lak sugih to Pak. Lah siji 1 500 miliar, nek loro lak 1 triliun. Loh coba, jenengan ini sugih loh. Ada yang mau jual mata ayo. Dan di luar sana banyak loh yang mau beli mata. Tapi mata sehat loh ya. Kita ini nek dihitung awak dhewe iki nggawa dhuwit pirang triliun liwat-liwat ini. Nggih ta? Tangan jenengan 2. Sampeyan mau tak tuku 250 situ. 250 juta ana sing gelem. Nek gelem ngomong tak dodono wong sing kate tuku. Lho iya serius lho ya. Orang jeruannya awak dhewe lah, hati ya tahu. Liver kita itu loh ya, jantung.
Ya. Banyak yang mau. Itu loh. Dan kita ini kaya. Makanya sing melarat-melarat kok terus apa sambate nemen ya, jangan. Kita ini kaya. Maka saya ingin katakan jenengan jangan memiskinkan diri sendiri, jangan. Ya. Dan saya ingin kuatkan jenengan bahwa sebetulnya Allah memberikan kita ini bekal yang cukup, ya. Kita ini nek dihitung-hitung berapa harga kita ini. Saya masih ingat ceritanya Pak Dahlan Iskan. Terpaksa saya sebut nama, enggak apa-apa ya. Karena ini cerita kebaikan. Beliau itu pernah cerita, waktu itu masih di korannya itu, beliau kan masih sering nulis di koran. Jenengan tahu enggak, ketika beliau ke Beijing, beliau kan senengannya dolen nang Cina loh. Memang duwe akeh. Itu benakno untu, Pak. Gigi loh, Pak. Gigi satu loh, Pak. Waktu itu katanya 10 atau 20 juta loh. Lah untuk telu piro, Pak? Lah untuk telu loh. Kita ini berapa diberi Allah diberi gigi ini? Insyaallah, ya. Jadi mohon maaf loh, jangan terus jenengan merasa melarat gak duwe apa, jangan. Malu sampean. Ya. Karena Anda ini sebetulnya kaya, kita ini kaya raya. Ya. Berapa harga organ tubuh kita ini kalau dirupiahkan, ya. Jadi jangan memiskinkan diri. Kita ini kaya, ya. Saya lanjutkan. Hadis berikutnya, wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rubba as'asa akbar madfu'in bil abwab, ya. Lau aqsama 'ala Allahi la abrar. Boleh jadi orang yang secara fisik mungkin bajunya, mungkin penampilannya tidak meyakinkan, boleh jadi dia kalau berdoa kepada Allah, kalau dia bersumpah kepada Allah, la abrar. Doanya makbul, sumpahnya diijabah oleh Allah. Karena itu hati-hati. Ya. Ya sekarang ini kan ada ya saya lihat sendiri ya di YouTube ya, ada fenomena Bapak. Walaupun saya sebenarnya kurang sepakat ya. Mungkin dia memaknai hadis ini, tapi saya ya boleh kan saya berbeda pendapat. Terkait dengan wali jadab, pernah dengar? Wali jadab ya. Nah dikisahkan di YouTube, karena di YouTube ada di YouTube. Nanti dicek di YouTube ya, googling itu wali jadab gitu. Itu yang keluar adalah, lo nggak tahu? Jenengan tahu apa enggak? Nanti dicek ya. Tapi coba nanti cocokkan omongan saya ini. Ketika Anda googling wali jadab, itu yang keluar tuh mohon maaf ya. Seorang laki-laki sih gak kelambian, lejet gak katoan, wis muda. Saya mau pakai bahasa ini ya, apa vulgar ya. Dan itu ditonton Pak, lak nem, wis ditonton di kayak panggung Pak. Ya. Dan mereka sebutkan judulnya wali jadab gitu. Ya kamu saya mana hadis ini bukan begitu. Tidak begitu baik misalnya. Karena begini ya, baiknya baju, baiknya penampilan itu kan tiap orang berbeda-beda. Ya kan? Bagi saya ini yang terbaik yang saya punya. Ya memang ini punya saya yang baik. Maka saya menggunakan yang terbaik yang saya miliki. Mungkin baik bagi Anda, beda lagi ukuran. Insya Allah ada standarnya kan. Ya paling tidak ya kita pakai baju-baju yang sing polos, itu salah satu diantaranya ya. Karena pernah juga itu Pak, ana wong apa iku salat gawe kaos tulisannya ya aneh-aneh ngono. Makanya iku kadang-kadang gini, yang repot yang belakang ya kan. Kudu maca ae kan itu. Kan gegere ta? Tulisannya kadang ya lucu, kadang-kadang bikin orang tertawa itu. Mari mangan gak rokokan, koyo ngaplok gak bales ngono. Lha kaya apa ya? Kayak ono tulisan kayak ngono. Itu kan biasanya produk-produknya kayak jogger gitu ya, dagadu. Itu kan ya yang kadang-kadang bikin kita kudu guyu dhewe kan ya. Nah, itu kalau bisa saya berharap tidak lagi lah digunakan di saat kita sedang sholat ya. Jangan, itu nanti mengganggu yang lain ya. Nah, termasuk kalau saya bilang gini bukan berarti terus jenengan mulai kerja ya, pemane kerjanya sepedaan, kaosnya keple teko keringat, langsung sholat.
Ya gak apa-apa saja nih wong gak najis, mung kotor. Ning sakno tangga sampean. Sakno sing sebelah, ya. Kok enggak apa-apa Pak, ini begini Pak, hadisnya begini Pak. Lah ya bener gak apa-apa, tapi sampe nek salate salat dhewe kok gak apa-apa. Tapi nek tangga sebelah sampean jam koyo ngene wis mari adus seger-seger, sampean teko kumus-kumus ambune gak karu-karuan, ya jangan. Kan ada hadisnya itu Pak, nek wong mari mangan brambang, ngerti brambang Pak? Sing ambune gak enak. Sama Nabi itu kalau bisa ojo sholat tidak uang itu karena apa? Bukan tidak boleh sholatnya, berarti apa? Ojo sampai ganggu sebelah, itu maksudnya begitu. Nek sholatnya ya kudu, gitu maksudnya ya. Jadi begini, jangan sampai penampilan seseorang itu kemudian menyebabkan kita salah menilai seseorang. Hadis yang ke-7. Wan Usama radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qumtu ala babil jannah fa idza ammatu man dakhalaha al masakin. Kata Usama, saya suatu ketika mendekat ke pintu surga dan saya lihat kebanyakan penghuninya itu adalah yang masuk di dalamnya adalah orang-orang miskin. Ini kata Usama. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedang orang-orang yang punya kekayaan masih tertahan. Paham maksudnya? Ya. Jadi yang banyak masuk orang-orang miskin, yang kaya masih tertahan. Kenapa masih tertahan? Karena begini Bapak Ibu, orang miskin dan orang kaya punya potensi yang berbeda. Kenapa? Orang kaya itu masih ada dua pertanyaan yang harus dia tanya minimal. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan? Itu dua pertanyaan yang wajib dijawab. Tapi kalau melarat kan begitu aja ya. Tapi jangan tuh ngomong ini, enak jadi wong melarat ya Pak. Jangan, ya tetap enak jadi wong sugih sing loman ya. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Sudah adzan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.